How'd you like your last opponent? Well, it's not like you couldn't handle it. Now, Tadakatsu, let's claim this territory as our own. Di antara ratusan samurai yang muncul, pada zaman Sengoku, hanya sedikit yang mampu memperoleh reputasi sebagai prajurit yang hampir tak terkalahkan. Dan salah satunya adalah Honda Tadakatsu, seorang panglima yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya kepada Tokugawa Ieyasu. Namanya pun kemudian berkembang menjadi sebuah legenda, di mana bukan hanya dalam catatan sejarah Jepang saja, akan tetapi juga dalam manga, anime, film, dan juga video game. Sejak usianya muda, ia telah mengabdi kepada Tokugawa Ieyasu dan secara bertahap naik menjadi salah satu komandan yang paling dipercaya olehnya. Berbeda dengan para daimyo yang berusaha untuk membangun wilayah kekuasaannya sendiri, Tadakatsu lebih dikenal sebagai seorang panglima perang yang loyal kepada tuannya dan selalu berada di garis depan berbagai konflik besar. Sepanjang masa karirnya, Honda Tadakatsu ikut dalam sejumlah pertempuran penting, di mana ia mengalami pertempuran Mikatagahara pada tahun 1573 ketika pasukan Tokugawa menghadapi kekuatan Takeda Shingen dan kemudian berpartisipasi dalam pertempuran Nagashino pada tahun 1575. Pada tahun 1584, ia pun kembali menunjukkan keberaniannya dalam pertempuran Komaki dan juga Nagakute, ketika Tokugawa Ieyasu berhadapan secara langsung dengan kekuatan Toyotomi Hideyoshi. Puncak dari perjalanan militernya pun terjadi ketika Jepang memasuki sebuah fase perebutan kekuasaan setelah wafatnya Toyotomi Hideyoshi. Dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, Honda Tadakatsu menjadi salah satu komandan penting dari pihak Tokugawa. Kemenangan tersebut pun membukakan jalan bagi Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa pada tahun 1603 dan reputasi dari seorang Tadakatsu pun kemudian semakin besar melalui berbagai kisah kepahlawanannya. Ia sendiri sering disebut sebagai samurai yang tidak pernah terluka dalam pertempuran, sebuah gambaran yang memperkuat citranya sebagai prajurit yang luar biasa. Ia pun juga terkenal dengan senjata Tonboroki, salah satu dari apa yang dalam tradisi dikenal sebagai 3 tombak besar Jepang, serta helm dengan hiasan tanduk rusa yang membuat penampilannya mudah dikenali. Citra tersebut pun kemudian menjadi bahan yang sangat menarik bagi budaya populer Jepang. Dalam berbagai video game bertema Sengoku, Honda Tadakatsu hampir selalu digambarkan sebagai karakter dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Seri-seri video game seperti Samurai Warriors dan juga Sengoku Basara menampilkan dirinya sebagai sosok raksasa di medan peperangan, lengkap dengan tombak besar dan kemampuan bertarung yang jauh melampaui samurai biasa. Dalam budaya populer, Honda Tadakatsu bahkan seringkali ditempatkan sejajar dengan nama-nama besar seperti Miyamoto Musashi, Date Masamune, Sanada Yukimura, dan juga Lee Naomasa. Namun di balik gambaran heroik tersebut, terdapat sosok sejarah yang jauh lebih menarik, yaitu seorang panglima yang bertahan selama puluhan tahun melalui berbagai perang dan juga tetap setia kepada seorang Tokugawa Ieyasu. Dan lantas, siapakah sebenarnya Honda Tadakatsu? Seberapa besar perbedaan antara samurai dalam catatan sejarah dengan karakter legendaris yang kita kenal melalui game dan juga budaya populer ini? Honda Tadakatsu sendiri lahir pada tahun 1548 di wilayah Mikawa yang ketika ini menjadi bagian dari prefektur Aichi di Jepang. Ia sendiri tumbuh dalam lingkungan klan Honda, sebuah keluarga prajurit atau bushi yang memiliki rekam jejak pengabdian panjang dan juga kesetiaan penuh kepada klan Matsudaira, keluarga bangsawan lokal yang pada nantinya akan berganti nama menjadi klan Tokugawa. Garis keturunan Honda Tadakatsu berasal dari cabang klan Honda yang bertindak sebagai abdi setia atau Fudai Daimyo. Ayahnya sendiri bernama Honda Tadatoki, seorang prajurit kelas menengah yang mengabdikan dirinya pada Matsudaira Hirotada, ayah dari Matsudaira Motoyasu atau kelak dikenal sebagai Tokugawa Ieyasu. Sejak generasi pendahulunya, keluarga Honda selalu berada di garis depan pertempuran untuk membela tanah Mikawa dari ancaman-ancaman klan musuh
di sekitarnya. Kondisi geopolitik Mikawa pada pertengahan abad ke-16 sangatlah tidak stabil. Wilayah tersebut terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu klan Imagawa dari timur dan juga klan Oda dari wilayah barat. Keadaan perang yang berlarut-larut ini pun menuntut klan Matsudaira beserta para pengikutnya, termasuk klan Honda, hidup dalam situasi militer yang berjalan secara konsisten. Tadakatsu sendiri akhirnya kehilangan ayahnya pada usianya yang sangat muda. Honda Tadatoki tewas dalam pertempuran Anju pada sekitar tahun 1549 ketika berhadapan dengan pasukan Oda Nobunaga. Kehilangan sang ayah membuat Tadakatsu dibesarkan oleh pamannya, yaitu Honda Tadamasa, seorang komandan perang berpengalaman. Tadamasa pun mendidik Tadakatsu muda dengan disiplin militer yang terbilang ketat, melatihnya dalam seni bela diri, strategi lapangan, serta menanamkan nilai loyalitas tanpa kompromi kepada klan Matsudaira. Pertumbuhan Tadakatsu pun bertepatan dengan masa-masa tersulit dari klan Matsudaira ketika Tokugawa Ieyasu masih menjadi tawanan politik dari klan Imagawa di Yoshimoto. Selama periode kekosongan kepemimpinan berlangsung di Mikawa tersebut, klan Honda tetap mempertahankan loyalitas lokal dan mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kembali pimpinan mereka. Pada sekitar tahun 1560, terjadi pertempuran Okehazama yang mengubah peta politik dari Jepang. Oda Nobunaga berhasil mengalahkan Imagawa Yoshimoto, di mana situasi tersebut dimanfaatkan oleh Tokugawa Ieyasu untuk membebaskan diri dari pengaruh klan Imagawa dan kembali ke Mikawa. Honda Tadakatsu yang ketika tersebut masih berusia sekitar 13 tahun secara resmi mulai mengabdi secara langsung di bawah komando dari Tokugawa Ieyasu. Pengabdian awal Tadakatsu berfokus pada pemulihan independensi Mikawa, di mana ia terlibat dalam penumpasan pemberontakan faksi Iko-Iki di Mikawa antara tahun 1563 hingga tahun 1564. Konflik internal tersebut pun menguji kesetiaan para abdi klan Matsudaira, sebab banyak prajurit yang terbelah antara loyalitas agama dan juga kesetiaan kepada klan ini. Tadakatsu sendiri memilih untuk tetap mendampingi Ieyasu dan aktif bertempur menumpas faksi pemberontakan. Peran keluarga dan juga struktur sosial dari klan Honda menempatkan Tadakatsu sebagai bagian penting dari inti kekuatan militer dari faksi Tokugawa. Ia tidak hanya mewarisi tradisi militer keluarganya, akan tetapi juga membangun reputasi pribadi sebagai prajurit garis depan. Keberaniannya di masa muda membentuk landasan posisi di kemudian hari sebagai salah satu jenderal kepercayaan Ieyasu dalam upaya penyatuan Jepang di bawah klan Tokugawa. Perjalanan awal karir dari militer Honda Tadakatsu dimulai pada tahun 1560 ketika ia berusia sekitar 13 tahun. Pada momen tersebut, ia secara resmi menjalani pembaptisan api dalam arena pertempuran nyata. Keikutsertaan perdananya terjadi dalam rangkaian konflik yang melibatkan klan Matsudaira, nama awal dari klan Tokugawa, ketika berupaya melepaskan diri dari dominasi klan Imagawa pasca kematian Imagawa Yoshimoto di pertempuran Okehazama. Tadakatsu muda secara langsung diterjunkan ke dalam satuan tempur di bawah pengawasan pamannya, yaitu Honda Tadamasa. Pertempuran pertamanya tercatat ketika ia mempertontonkan keberaniannya di Marune, sebuah benteng terdepan milik klan Oda yang diserang oleh pasukan gabungan Mikawa dan juga Imagawa. Dalam pertempuran tersebut, Tadakatsu tak hanya sekedar hadir sebagai pelengkap barisan, melainkan ikut serta dalam pertempuran jarak dekat menggunakan tombak atau yari. Pada aksi perdananya ini, ia berhasil mengklaim kepala musuh pertama, sebuah pencapaian simbolis yang sangat krusial dalam tradisi budaya militer samurai untuk membuktikan kelayakan dari seorang prajurit muda. Pengakuan atas kemampuan individualnya di medan tempur berkembang dengan cepat, dan pada tahun 1563 ketika usianya menginjak 16 tahun, Honda Tadakatsu kembali diuji dalam konflik internal yang sangat brutal, yaitu pemberontakan Miko-Iki atau faksi keagamaan Iko-Iki di Provinsi Mikawa. Konflik ini pun menjadi ujian loyalitas dan juga ketahanan fisik yang berat bagi para pengikut Tokugawa Ieyasu, mengingat banyak pengikut klan Matsudaira yang membelot karena kesamaan keyakinan dengan para pemberontak. Tadakatsu sendiri masih memilih berdiri teguh di samping Tokugawa Ieyasu, dan selama penumpasan pemberontakan Iko-Iki yang berlangsung hingga tahun 1564, Tadakatsu secara konsisten ditempatkan di garis barisan paling depan. Ia terlibat secara langsung dalam pertempuran sengit di wilayah Batogahara, di mana di medan pertempuran tersebut, Tadakatsu menunjukkan gaya bertarung khas yang agresif namun terukur. Ia bertempur mengandalkan tombak panjang dan mulai mengenakan sirah hitam menonjol yang kelak menjadi ciri khasnya di medan peperangan. Keberhasilannya dalam menjatuhkan banyak komandan lapangan pemberontakan
tanpa menderita luka serius mulai menarik perhatian secara langsung dari Tokugawa Ieyasu. Memasuki tahun 1566 pada usia ke-19 tahun, fase karir militer dari Tadakatsu mengalami lonjakan struktural di mana Ieyasu yang melihat potensi besar, ketahanan fisik, serta loyalitas tanpa kompromi dari Tadakatsu secara resmi mengangkatnya dari jenjang prajurit biasa menjadi komandan pasukan pengawal pribadi atau Hatamoto. Tadakatsu pun diberikan wewenang memimpin unit kavaleri dan infanteri tombak berkekuatan sekitar 54 prajurit berkuda, sebuah jumlah yang signifikan untuk seorang perwira muda pada era Sengoku. Proses pengangkatan Honda Tadakatsu hingga memegang kendali sebagai salah satu komandan militer tertinggi dari klan Tokugawa berlangsung melalui pembuktian kapasitas taktis, kepemimpinan operasional, serta eksekusi strategis di medan pertempuran. Kepercayaan yang diberikan oleh Tokugawa Ieyasu kepadanya tak hanya didasarkan pada hak istimewa keturunan semata, melainkan pada kemampuannya dalam mengelola pasukan, menjaga kestabilan formasi di bawah tekanan musuh, serta mengambil keputusan taktis yang terbilang konsisten dalam berbagai skala peperangan. Peralihan peran Tadakatsu dari prajurit perorangan menjadi perwira taktis dimulai secara lembaga pada tahun 1566. Ketika berusia 19 tahun, Ieyasu menetapkannya sebagai Hatamoto atau pengawal inti bersenjata dan memberikannya wewenang komando atas unit kavaleri serta infanteri dari wilayah Mikawa. Pengangkatan ini pun memberinya tanggung jawab langsung untuk mengatur formasi tempur, melatih kedisiplinan prajurit di bawah komandonya, serta mengeksekusi perintah manuver dari markas utama. Uji coba wewenang komando skala besar pertama yang mengukuhkan posisinya terjadi dalam pertempuran Anegawa pada tahun 1570. Dalam pertempuran gabungan antara aliansi Oda Tokugawa melawan klan Asakura dan juga Azai tersebut, Tadakatsu diperintahkan memimpin salah satu sayap pasukan utama dari klan Tokugawa. Ketika barisan depan aliansi menerima penetrasi keras dari pasukan musuh, Tadakatsu tidak mengambil posisi bertahan secara pasif. Ia terus memimpin unit tempurnya melakukan serangan balasan secara langsung ke sisi lambung atau flank dari formasi klan Asakura, di mana taktik perlawanan agresif ini berhasil memecah fokus pergerakan musuh, memberikan jeda waktu bagi Tokugawa Ieyasu untuk menata ulang barisan hingga pada akhirnya mengamankan kemenangan aliansi dari Oda Tokugawa. Kapasitas seorang Tadakatsu sebagai seorang komandan pertahanan diuji dalam pertempuran Hitokoto Sata pada tahun 1572, sebuah bentrokan pembuka dari invasi klan Takeda ke wilayah Tokugawa. Ketika pasukan utama Tokugawa terdesak oleh keunggulan jumlah dan juga posisi dari kavaleri Takeda Shingen, Ieyasu memerintahkan pemunduran diri dari pasukannya. Tadakatsu pun ditunjuk memimpin unit garda belakang atau rear guard, di mana tugas ini menuntut disiplin taktis tinggi karena harus menahan laju kejaran musuh yang agresif sembari bergerak mundur secara teratur. Menggunakan keahlian bertempur jarak dekat dan juga pemanfaatan medan yang tepat, Tadakatsu menahan gelombang serangan Takeda di lintasan sempit, mencegah terjadinya pembantaian terstruktur atas pasukan Tokugawa, serta memastikan Tokugawa Ieyasu dapat kembali ke benteng Hamamatsu dengan selamat. Pada pertempuran Mikatagahara pada tahun 1572, meskipun klan Tokugawa mengalami kekalahan taktis yang begitu berat dari klan Takeda, Tadakatsu kembali menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan kepanikan pasukannya. Ia mengorganisasi sisa pasukan yang terpisah, membentuk pertahanan berlapis pendek untuk menutupi jalur mundur pimpinan utama dan menjaga keutuhan hierarki komando di tengah-tengah kekacauan medan peperangan. Peran komando dari Tadakatsu semakin berkembang seiring dengan modernisasi taktik militer yang diterapkan oleh Tokugawa Ieyasu. Pada pertempuran Nagashino pada tahun 1575, Tadakatsu dipercaya mengawasi serta mengkoordinasikan unit infanteri yang dilengkapi dengan senapan Tanegashima di balik barikade kayu. Keberhasilannya dalam mengatur ritme tembakan beruntun atau salvo fire dan menyelaraskan pergerakan tombak panjang atau yari ketika meredam gelombang serbuan kavaleri Takeda membuktikan kapasitasnya dalam mengelola pertempuran berteknologi gabungan atau combined arms. Pengakuan atas keunggulan taktis serta keberanian operasional Tadakatsu mencapai puncaknya pada kampanye Komaki dan juga Nagakute pada tahun 1584. Ketika Tokugawa Ieyasu memimpin sebagian besar kekuatan militer Tokugawa untuk mengejar divisi utama dari Toyotomi Hideyoshi, Tadakatsu ditinggalkan dengan jumlah pasukan yang terbilang sangat terbatas untuk mengamankan posisi garis belakang. Ketika melihat divisi musuh dalam jumlah jauh lebih besar, pimpinan Hideyoshi bergerak di sepanjang sungai Sonai, Tadakatsu mengambil keputusan taktis yang terbilang sangat berani.
Ia menyeberangi sungai hanya dengan beberapa puluh prajurit dan mengambil posisi bertahan terbuka di tepi sungai, tepat di hadapan barisan utama dari pasukan Toyotomi Hideyoshi. Langkah ini sendiri terbilang membingungkan pihak musuh, di mana Hideyoshi menghentikan seluruh pergerakan pasukannya karena mengira pergerakan Tadakatsu adalah umpan dari jebakan berskala besar. Penundaan pergerakan musuh tersebut pun memberikan waktu krusial bagi seorang Ieyasu untuk menyelesaikan manuver utamanya tanpa mendapat serangan dari arah belakang. Secara struktural, di dalam internal klan Tokugawa, Tadakatsu dikukuhkan sebagai salah satu dari 4 pilar komando tertinggi yang dikenal dengan sebutan Tokugawa Shiteno atau 4 Raja Langit dari Tokugawa bersama Sakai Tadatsugu, Sakakibara, Yasamusa, dan juga Lee Naomasa. Dalam konfrontasi militer pertempuran Sekigahara pada sekitar tahun 1600, Honda Tadakatsu memegang posisi ganda yang sangat vital bagi pasukan timur atau Toyogun di bawah pimpinan dari Tokugawa Ieyasu. Ia tidak hanya bertindak sebagai penasihat strategi militer senior di markas utama atau Honjin, melainkan juga bertugas sebagai komandan taktis lapangan yang mengkoordinasikan pergerakan para daimyo sekutu dari wilayah barat yang telah memihak kepada Tokugawa Ieyasu. Sebelum bentrokan fisik pecah di lembah Sekigahara, Tadakatsu memainkan peranan strategis dalam bidang diplomasi rahasia dan juga rekayasa politik. Bersama Sakakibara Yasumasa, Tadakatsu diberikan wewenang khusus oleh Ieyasu untuk mengawasi serta memberikan jaminan kepada para daimyo yang ragu-ragu yang berpotensi membelot dari pasukan barat atau Saigun yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari. Ia pun menandatangani berbagai dokumen perjanjian ikrar setia dan mengatur komunikasi rahasia dengan komandan musuh seperti Kobayakawa Hideaki dan juga Kikawa Hirohige dan memastikan bahwa garis komando politik pasukan timur tetap solid sebelum konfrontasi bersenjata dimulai. Pada pagi hari, tanggal 21 Oktober tahun 1600, ketika kabut tebal menyelimuti wilayah Sekigahara, Tadakatsu ditempatkan di barisan depan dari markas komando Tokugawa bersama unit intinya. Ketika pertempuran dibuka oleh serangan mendadak dari pasukan Lee Naomasa dan juga Matsudaira Tadayoshi terhadap posisi dari Ukita Hideyei, Tadakatsu bertugas menjaga stabilitas formasi utama agar tidak terpancing melakukan pergerakan prematur. Kehadirannya di dekat Ieyasu memberikan rasa aman taktis mengingat sebagian besar pasukan inti Tokugawa berada di bawah komando dari Tokugawa Hidetada yang terlambat datang karena terjebak di pengempungan Ueda. Ketika bentrokan sengit meluas di sepanjang garis tengah lembah, Tadakatsu memimpin unit tempurnya sendiri yang berjumlah sekitar 500 hingga 1000 prajurit elit. Meskipun jumlah pasukannya tergolong kecil dibandingkan divisi daimyo lainnya, namun keberadaan Tadakatsu difungsikan sebagai unit respon cepat atau Mobile Tactical Reserve. Ia menggerakkan pasukannya untuk memperkuat titik-titik pertahanan pasukan timur yang mulai terdesak oleh gempuran pasukan Ishida Mitsunari dan juga Otani Yoshitsugu. Di tengah kecamuk pertempuran, Tadakatsu pun turun secara langsung ke garis depan dengan menunggangi kudanya dan membawa tombak legendaris, yaitu Tonbokiri. Aksinya di lapangan berfungsi mengintimidasi barisan depan dari pasukan musuh sekaligus membakar semangat tempur dari pasukan Sekutu Timur. Dalam sebuah insiden perang, kuda yang ditungganginya tewas tertembak oleh tembakan senapan Tanegashima milik pasukan musuh. Meskipun terjatuh di tengah area pertempuran yang intens, Tadakatsu berhasil bangkit tanpa mengalami luka sedikit pun dan segera berganti kuda dan lantas melanjutkan komando tempurnya tanpa menyurutkan tekanan terhadap formasi lawan. Selain keterlibatan fisik secara langsung, peran paling krusial dari Tadakatsu terletak pada kapasitas pengawasan taktis terhadap pergerakan dari Kobayakawa Hideaki di Gunung Matsuo. Ketika Tokugawa Ieyasu memerintahkan penembakan senapan ke arah posisi Kobayakawa untuk memastikan keputusan pembelotannya, Tadakatsu menyelaraskan posisi pasukannya agar siap merespon dua kemungkinan, yaitu mendukung serangan Kobayakawa jika ia membelot ke pasukan timur ataupun menahan serangannya jika Kobayakawa justru memutuskan untuk menyerang barisan Ieyasu. Setelah Kobayakawa Hideaki akhirnya menggerakkan pasukannya turun gunung untuk menghancurkan posisi Otani Yoshitsugu, Tadakatsu pun dengan cepat memerintahkan sayap kanan pasukan timur untuk melakukan penetrasi mendalam mengunci pergerakan barisan inti dari pasukan Ishida Mitsunari. Pada fase akhir pertempuran, ketika barisan pasukan barat mulai runtuh dan memilih melarikan diri, Tadakatsu pun mengalihkan fokus komandonya pada manuver berbahaya yang dilakukan oleh klan Shimazu. Pasukan Shimazu Yoshihiro yang terisolasi di tengah lapangan memutuskan untuk menerobos lurus menembus barisan depan pasukan timur demi meloloskan diri.
Tadakatsu pun bersama Lee Naomasa dan juga Matsudaira Tadayoshi memimpin pengejaran secara langsung terhadap sisa-sisa pasukan kavaleri dari Shimazu tersebut. Kendati pengejaran tersebut berlangsung sengit dan mengakibatkan Lee Naomasa terluka parah, namun pengawasan ketat dari Tadakatsu berhasil mencegah klan Shimazu melakukan serangan balik yang dapat mengancam keselamatan markas utama dari Tokugawa Ieyasu. Setelah pertempuran fisik di lembah Sekigahara mereda pada sore hari, Tadakatsu pun segera mengamankan area sekitar markas komando dan memimpin proses verifikasi hasil pertempuran atau Kupijiken dan juga inspeksi kepala musuh. Ia memastikan bahwa seluruh jalur komunikasi strategis menuju kota Kyoto terkuasai secara penuh oleh pasukan Tokugawa dan menandai berhentinya perlawanan terorganisasi dari faksi pasukan barat di lapangan. Setelah pertempuran Sekigahara, pada bulan Oktober tahun 1600 Masehi berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pasukan timur, peranan Honda Tadakatsu mengalami pergeseran yang cukup strategis. Ia kini beralih dari jenderal lapangan menuju posisi pengawasan stabilitas politik, komandan pertahanan wilayah kunci, serta arsitek konsolidasi kekuasaan awal dari Keshogunan Tokugawa. Seusai pertempuran, Tokugawa Ieyasu melakukan redistribusi lahan atau Han secara masif untuk menghukum Tozama Daimyo atau Daimyo luar yang berpihak kepada pasukan barat dan membalas jasa Fudai Daimyo atau Daimyo pengabdi setia kepada dirinya. Pada tahun 1601, Honda Tadakatsu dipindahkan dari domain Otaki di Provinsi Kazusa ke domain Kuwana di Provinsi Ise. Pemindahan ini sendiri diiringi kenaikan pendapatan yang signifikan dari 100.000 koku menjadi 150.000 koku, di mana penempatan Tadakatsu di Kuwana memiliki bobot militer dan juga geopolitik yang terbilang sangat krusial. Kuwana sendiri terletak di perbatasan antara wilayah timur yang dikuasai secara penuh oleh Tokugawa dan juga wilayah barat yang masih dihuni oleh klan-klan pendukung loyalitas Toyotomi, termasuk kedudukan benteng utama Toyotomi Hideyori di wilayah Osaka. Domain Kuwana mengontrol rute transportasi darat dan juga jalur perairan vital di sepanjang Tokaido, jalur utama yang menghubungkan ibu kota kekaisaran di Kyoto dengan pusat pemerintahan baru dari Tokugawa di wilayah Edo. Sebagai Fudai Daimyo paling terpercaya, posisi Tadakatsu di Kuwana difungsikan sebagai benteng pertahanan terdepan atau buffer zone, di mana tugas utamanya adalah mengawasi setiap pergerakan Daimyo Barat, mengontrol lalu lintas logistik, dan juga pergerakan pasukan, serta siap melakukan intervensi militer secara cepat jika klan Toyotomi ataupun sekutunya mencoba mengorganisasi perlawanan susulan terhadap klan Tokugawa. Di bawah kepemimpinannya di Kuwana, Tadakatsu mengeksekusi proyek pembangunan wilayah skala besar yang dikenal sebagai Kuwana Joro Modeling dan juga reformasi kota. Ia pun memperluas benteng Kuwana dengan membangun parit pertahanan bertingkat, menara pengawas, serta tembok batu yang mampu menahan serangan artileri dan juga kavaleri berat. Selain membangun benteng pertahanan, Tadakatsu pun juga menata ulang tata kota atau Jokomachi Kuwana, di mana ia merancang rute jalan, membagi pemukiman prajurit, yaitu Samurai Machi, dan juga pemukiman pedagang atau Chonin Machi, serta membangun dermaga dan juga pelabuhan di sepanjang sungai Ibi. Pelabuhan Kuwana dikembangkan menjadi simpul perdagangan sekaligus pos pemeriksaan keamanan yang terintegrasi. Pengembangan infrastruktur ini tak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, tetapi juga menjamin kelancaran sistem pasokan logistik militer bagi Keshogunan Tokugawa. Jalur penyeberangan laut Shichiri no Watashi antara Atsuta dan juga Kuwana diamankan sepenuhnya di bawah pengawasan ketat dari prajurit klan Honda. Ketika Tokugawa secara resmi menerima gelar shogun dari kaisar pada tahun 1603 Masehi dan mendirikan Keshogunan Tokugawa di Edo, sistem politik bakuhan atau pemerintahan bersama antara shogun dan juga daimyo mulai diberlakukan. Dalam struktur baru ini, veteran perang seperti Honda Tadakatsu memegang fungsi penyeimbang dalam Dewan Senior. Tadakatsu sendiri terlibat secara langsung dalam pengawasan demobilisasi pasukan prajurit pasca Sekigahara, di mana ia bertindak sebagai perantara diplomatik antara otoritas pusat klan Tokugawa dan juga para Tozama Daimyo. Kepribadian dan juga reputasi militernya yang dihormati oleh pihak lawan maupun kawan dimanfaatkan oleh Ieyasu untuk menundukkan potensi ketegangan politik tanpa perlu mengangkat senjata kembali. Ia pun memimpin pengawasan pelaksanaan kebijakan Ikoku, Ichijorei, atau kebijakan satu kastil per provinsi di wilayah administratif di sekitar Ise. Kebijakan ini sendiri bertujuan untuk meruntuhkan benteng-benteng sekunder milik klan-klan musuh dan untuk mencegah timbulnya pemberontakan yang baru. Guna menjamin kelangsungan dinasti klan Tokugawa, Ieyasu pun memilih mengundurkan diri dari jabatan shogun pada tahun 1605 dan menyerahkan gelar tersebut kepada putranya, yaitu Tokugawa Hidetada.
Keputusan ini sendiri dirancang untuk menunjukkan kepada seluruh daimyo bahwa kepemimpinan Kesogunan Tokugawa bersifat permanen dan turun-temurun. Dalam proses transisi ini, peran Tadakatsu sebagai senior Shiteno menjadi sangat penting, di mana ia memberikan dukungan militer secara penuh di barisan Dewan Daimyo untuk memastikan tak ada lagi faksi yang mencoba untuk memanfaatkan masa transisi kepemimpinan tersebut, di mana kehadiran Tadakatsu di samping Hidetada memberikan legitimasi kuat di mata para veteran perang Mikawa yang mengabdi pada klan Tokugawa. Meskipun pemerintahan harian Kesogunan mulai ditangani oleh birokrat sipil seperti Honda Masanobu dan juga Honda Masazumi, Tadakatsu tetap dipertahankan sebagai pilar komando tertinggi untuk urusan keamanan darurat nasional hingga masa pensiunnya. Pada masa akhir pengabdiannya pasca Sekigahara, Tadakatsu berfokus mengamankan keberlanjutan dari klan Honda sebagai keluarga abdi utama atau Fudai, di mana ia memastikan bahwa struktur administrasi domain Kuwana teratur dengan baik sehingga mampu menopang kewajiban pajak militer atau gonyaku yang ditetapkan oleh Kesagunan. Putra sulungnya, yaitu Honda Tadamasa, dipersiapkan secara bertahap untuk mengambil alih kepemimpinan klan, di mana Tadamasa dilatih untuk menguasai baik aspek administrasi sipil Kesogunan maupun kepemimpinan militer, sejalan dengan perubahan era di zaman perang atau Sengoku Jidai menuju era kedamaian di bawah Kesogunan Tokugawa atau Edo Jidai. Fisik dari Honda Tadakatsu yang telah melewati puluhan pertempuran besar sepanjang hidupnya mulai menurun seiring dengan bertambahnya usianya. Penglihatannya memburuk secara signifikan pada tahun-tahun terakhirnya, di mana keterbatasan fisik ini menyulitkannya untuk terus menjalankan tugas-tugas administratif secara mandiri ataupun berpartisipasi dalam urusan militer formal dari Kesogunan Tokugawa. Pada sekitar tahun 1609, Tadakatsu mengambil sebuah keputusan untuk mengundurkan diri dari posisi kepemimpinan domain atau Inkyu. Ia lantas menyerahkan kekuasaan dan juga status kepala keluarga klan Honda kepada putra sulungnya, yaitu Honda Tadamasa. Keputusan pensiun ini disetujui oleh Tokugawa Ieyasu yang memberikan izin bagi Tadakatsu untuk menghabiskan sisa hidupnya di Kuwana tanpa beban kewajiban dinas militer secara aktif. Setelah pensiun, Tadakatsu mengalihkan kegiatan sehari-harinya pada kebudayaan dan juga kerajinan tangan, khususnya seni mengukir kayu. Berdasarkan catatan sejarah lokal, sebuah insiden kecil terjadi ketika ia sedang mengukir kayu menggunakan pisau ukir, di mana jarinya teriris secara tidak sengaja hingga mengeluarkan banyak darah. Bagi Tadakatsu, yang sepanjang karir militernya dalam lebih dari 50 tahun pertempuran, tidak pernah mengalami luka serius akibat serangan senjata musuh di medan peperangan, luka fisik akibat pisaunya sendiri menjadi sebuah pertanda fisik bahwa usianya telah mendekati akhir. Kondisi kesehatan Tadakatsu pun memburuk secara drastis beberapa bulan setelah insiden tersebut, dan pada tanggal 3 Desember tahun 1610 atau hari ke-18 bulan ke-10 tahun ke-15 dari era Keicho dalam kalender tradisional Jepang, Honda Tadakatsu meninggal dunia di Kastel Kuwana pada usia sekitar 63 tahun. Jasadnya dikemakamkan di kuil Jodoji di Kuwana, Provinsi Ise atau sekarang Prefektur Mie. Sebagian dari abu jenazahnya juga disemayamkan di kuil Daitokoji di Kyoto dan juga kuil Reisanji di Okazaki, Prefektur Aichi, tempat asal-usul dari keluarga klan Honda. Setelah kematiannya, klan Honda terus memegang peranan penting dalam struktur Fudai Daimyo Kesogunan di bawah kepemimpinan dari seorang Honda Tadamasa.